tulisannya lengkap. Jadi puasanya bisa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Tetapi hadis yang lain bukan 9, 10 atau 10, 11, tapi 9, 10, 11. Karena dalam riwayat yang lain bukan au tapi wa. Puasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini ada dua riwayat. Jadi ada sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tapi hadis yang lain sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. 3 hari puasa. Ya, maka Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika mengomentari beberapa hadis tadi, maka beliau memberi kriteria akmaluha yang paling sempurna yusamu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, yang paling utama puasa sehari dan sehari setelahnya, puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Wa yalihi, kemudian berikutnya saumu yauman qablahu, puasa sehari juga sebelumnya. Kemudian yang ketiga fi ayamil asyrfah, puasa tanggal 10 saja. Kalau mau tanggal 10 saja juga boleh, tidak salah. Karena toh di sini juga ada Yahudi ya. Dan orang Yahudi itu sekarang itu juga sudah ada puasa tanggal 10. Orang Yahudi sekarang sudah ada puasa tanggal 10. Termasuk orang Nasrani. Ya itu dulu ceritanya juga termasuk orang Nasrani, karena orang Kristen itu ajaran pokoknya kan juga dari Yahudi, kan sama kan asli. Di Yahudi Nasrani itu aslinya kan sama. Nabi Isa itu hanya menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian orang Nasrani banyak membuat kebid'ahan itu, menganggap Isa menjadi anak Tuhan juga sekaligus Tuhan. Tapi orang Yahudi sama sekali tidak mengakui. Orang Yahudi saja tidak mengakui Isa sebagai Nabi. Yang mengakui Isa sebagai Nabi ya kita, umat Islam, selain orang Nasrani. Kalau orang Nasrani bukan Nabi kan, bahkan sebagai Tuhan. Kalau kita mengakui Nabi Isa itu memang Nabi Allah, tapi orang Yahudi kan tidak mengakui. Orang Yahudi tidak mengakui Isa itu Nabi, itu tidak mengakui. Dia menghormati Nabi Isa sebagai Nabi. Selain Nasrani ya, hanya agama Islam, lainnya tidak mengakui. Tapi ya karena kebencian mereka tetap saja tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup Nabi. Nah begitu sama Rahmatullah. Jadi nanti puasanya boleh tanggal 9, 10, 11 atau 9, 10 saja, atau bahkan tanggal 10 saja juga tidak sah. Mungkin ada halangan puasanya hingga tanggal 10. Jadi di masjid saya sudah ada informasi besok tanggal 9, 10 kita puasa buka bersama. Tanggal 9-nya berarti Jumat, Sabtu. Jumatnya besok tanggal 9, Sabtunya tanggal 10. Kalau kalender KHGT yang juga ditetapkan Muhammadiyah, tapi yang ikut pemerintah tanggal 10-nya hari Ahad. Itu kalender pemerintah. Nah begitu gitu. Nah kemudian mitos-mitos dan banyak hadis palsu mengenai bulan Muharram. Kemarin barusan 2 hari yang lalu itu dapat video, Ustaz ini hadisnya betul ya, hadis palsu ya katakan. Kalau itu hadis sahih sudah sangat populer, pasti tercantum di dalam kitab-kitab hadis muktabar. Tapi itu tidak ditemukan dalam kitab hadis muktabar manapun. Di Riyadhus Shalihin tidak ada, apalagi Bukhari, Muslim, Ahmad, tidak ada sama sekali gitu. Ada videonya masih saya simpan gitu. Sayangnya ada laptop, ada layar saya sampaikan gitu. Tapi kalau mau minta nanti gitu. Jadi kemarin ada yang tanya dari jamaah Pleret gitu. Pleret itu kirimkan video ceramah. Ya biasa saudara kita, kalau saudara kita memang kadang nggak peduli apakah hadis ini sahih tidak, pokoknya dikira hadis ya diyakini. Kita di Muhammadiyah enggak, karena hadis itu memang tidak bisa dipungkiri banyak yang berusaha membuat hadis palsu. Karena kalau hadis itu pasti bisa dilacak, Ini yang meriwayatkan siapa, gurunya siapa sampai ketemu Nabi, ada syarat.
Imam Muslim ketika mendengar satu hadis, ada seseorang mengatakan mempunyai satu hadis, maka Imam Muslim mengatakan dullani isnadahu, sebutkan sanadnya, gurumu siapa, gurunya siapa sampai ketemu Nabi. Maka di awal kitab Muslim, Imam Muslim mengatakan laulal isnadu laqala man sya'a. Kalau bukan karena sanad, orang akan dengan mudah mengatakan ini hadis. Maka untuk meneliti hadis itu sahih atau tidak, maka ada ilmu sanad yang dipelajari di dalam ilmu hadis. Salah satu hadis palsu kita bacakan. Salah satu contoh saja. Ini hadis yang populer banget. Jadi tidak khusus mengenai tidak khusus mengenai bulan Muharram, tetapi sering disampaikan oleh penceramah bahkan dari sejuta umat. Saya pertama kali mendengar dari sejuta umat. Ternyata setelah kita belajar hadis, ternyata ini bukan hadis. Karena tidak ketemu, ini riwayat siapa tidak ketemu. Man kana yaquhu khairan min amsihi fa huwa rabbun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Man kana yaquhu mithla amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia rugi. Man kana yaquhu saran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia orang terlaknat. Pernah dengar? Sering. Ini bukan hadis, dicari di kitab hadis manapun tidak ketemu. Coba ini populer kali, karena ini menyalahi hadis yang sahih. Iman itu ya zidu wa yanqus. Iman itu kadang bisa naik, kadang bisa turun. Manusia karena punya hawa nafsu ya biasa lah, kadang suatu saat kita semangat ibadah, tapi suatu saat lemah, itu biasa manusia. Ini menyalahi kok. Terus baik, terus meningkat, terus kayaknya tidak mungkin. Setiap hari terus meningkat kayaknya tidak mungkin, kecuali Nabi. Karena manusia punya hawa nafsu dan kita tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu suatu saat pasti muncul sebagai manusia biasa. Karena memang di dalam diri kita ada yang namanya nafsu. Suatu saat nafsu itu suatu saat nafsu itu sangat dominan, tapi suatu saat kita bisa mengendalikan. Suatu saat kita tidak bisa mengendalikan. Itu manusia wajar. Tidak salah, tapi tidak boleh keterusan. Ini tidak diketemukan, tidak dikatakan siapa, tidak diketemukan. Kemudian hadis yang lain, ini biasanya juga dibaca kalau pas peringatan tahun baru Islam. Ikmal dunyaka ka'annaka ta'itu abada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Wa'mali akhirataka, dan beramallah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kau besok mati. Ini saya dengar pertama kali juga dari sejuta umat itu dulu ketika masih SMP itu. Tanawiyah itu setiap sore karena ada radio yang mutar kasetnya beliau. Ini saya pertama ini dulu satu rakyat ketika menyampaikan pas ceramah itu satu rakyat. Jadi ini juga bukan hadis. Bahkan Imam Nasiruddin Al-Albani mengatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ini lebih parah. Karena kalau hadis palsu itu masih ada sanad. Cuma dalam sanadnya itu ada pendusta yang dia terkenal suka membuat hadis palsu. Tapi kalau ini tidak ada sanad, rujukannya siapa tidak ketemu, cuma kata-kata populer saja, tapi tidak diketemukan, maka tidak boleh dikatakan hadis. Begitu. Jadi ini sebagian hadis palsu yang sering disampaikan oleh para penceramah. Kemudian ini juga sering disampaikan, tapi ini juga bukan hadis. Kalau dikatakan hadis ini juga palsu.
bukan hanya lemah hadisnya, tapi bukan hadis. Ina Adam taba Allah yauma Asyura. Sesungguhnya Adam itu taubat pada hari Asyura. Wa Nuhan, demikian juga Nuh alaihissalam, najahullah yauma Asyura. Selamat dari banjir itu pada hari Asyura. Perahunya mulai kembali ke daratan itu juga pada hari Asyura kan, berada di atas air kan lama kan, karena banjir paling besar yang pernah terjadi di dunia itu pada banjirnya Nabi Nuh kan. Wa Ibrahim alaihissalam najahullah minan nar yauma Asyura. Demikian juga Nabi Ibrahim yang dibakar selamat dari api juga pada hari Asyura. Wa Yunus, Nabi Yunus akhrajallahu min batnil hut. Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perutnya ikan paus waktu itu juga yauma Asyura. Wa Yakub, dan demikian juga Yakub ijtama'a, bertemu kembali di Yusuf dengan Nabi Yusuf juga yauma Asyura pada hari Asyura. Wa Taurat, kitab Taurat nuzilat yauma Asyura, juga diturunkan pada hari Asyura. Di hadis ini juga tidak jelas sumbernya dari mana, itu tidak jelas. Cuma orang sering mengatakan itu hadis. Nah, kalau yang ada hadisnya Sahih itu Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Fir'aun tenggelam pada laut mati atau laut merah ya. Itu juga kalau itu ada hadisnya, itu hadisnya Sahih. Maka kaum Bani Israel Yahudi itu puasa hari Asyura karena memperingati selamatnya Musa dari Fir'aun. Nah, kalau itu Sahih hadisnya. Ada di materi yang amalan di bulan Asyura sudah saya tulis. Kalau itu Sahih. Tapi ini tidak disebut di sini, malah tidak disebut di cerita ini tadi. Nah, cerita ini bukan hadis. Ya, kemudian di sini ada lagi, tapi tidak perlu diamalkan karena sangat lemah. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan ini untuk palsu. Baginya kubatan fil hawa, milah. Allah akan membangun istana nanti di akhirat nanti, di surga nanti, yang panjangnya milan fi milan laha arba'atu abwab. 1 mil, milnya surga, tapi bukan milnya neraka. Di sini disebutkan nanti 1 mil memiliki 4 pintu. Laha arba'u abwabin, yang memiliki 4 pintu. Ini kemudian Ibnu Jauzi mengatakan di dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan kitab-kitab palsu. Nah, yang nyawa kita dicabut, nah itu jaminan surga. Tapi itu bukan 100 kebaikan, kemudian dihapuslah darinya 100 dosa. Ini ada adanya 100 dosa diampuni. Dan dia pada hari itu orang yang paling utama. Tidak ada yang paling utama darinya kecuali ada orang yang mengamalkan lebih dari itu. 100 bukan maksimal. Kalau mau menambah afdhalul dzikir yang paling utama, memperbarui iman. Nah, itu dengan banyak zikir, aktiru, perbanyaklah min qauli, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kalau ya Rabbi, Musa belum puas. Ya Allah, kullu ibadika, seluruh hambamu, ya kuluna hadza, telah mengucapkan ini. Aku pengen kalimat yang lain. Nabi Musa merasa tidak puas karena semuanya sudah mengucapkan zikir itu kan.